Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi saudaraku yang terkasih di dalam Dharma is my way. Kali ini topik pembahasan kita adalah Ulambana, bulan bakti yang penuh berkah. Nah, di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat etnis Tionghoa, sering beredar anggapan bahwa bulan ke-7 Imlek atau bulan ke-7 Candra Sengkala ini dikatakan sebagai bulan yang energinya kurang baik. Bulan hantu, bulan setan, dan lain sebagainya. Sehingga masih banyak orang-orang Tionghoa yang percaya bahwa pada bulan ke-7 ini jangan pindah rumah, meresmikan rumah baru, jangan peresmian toko, kemudian juga jangan melangsungkan upacara perkawinan. Pokoknya yang baik-baik dihindari untuk dilaksanakan karena tadi katanya energinya tidak baik. Padahal Ulambana ini adalah salah satu bentuk ritual yang sering diadakan oleh umat Buddha, terutama dari tradisi Mahayana. Tetapi Theravada juga ada. Nah, oleh sebab itu mungkin anggapan tentang bulan yang punya energi negatif ini perlu kita luruskan. Nah, dari hasil penelusuran kami, ternyata anggapan bulan ini menjadi bulan tidak baik itu ada beberapa alasannya. Yang pertama adalah bulan 7 ini kalau di Tiongkok itu masih suasananya musim gugur. Musim gugur. Musim gugur ini sering angin bertiup dari arah utara. Kita tahu di arah utara Tiongkok itu banyak gurun dan lain sebagainya. Mungkin banyak debu dan lain sebagainya. Sehingga pada bulan ke-7 ini dulu kala orang kan teknologi belum canggih, ilmu kesehatan juga belum canggih. Sehingga dengan bertiupnya banyak abu, debu yang membawa bibit penyakit ini, banyak berkembang penyakit. Nah, karena keterbatasan pengetahuan pada waktu itu, dikaitkanlah dengan hantu-hantu, setan-setan yang berkeliaran, yang membuat orang menjadi sakit. Nah, kemudian yang kedua, memang pada bulan yang sama, pada saat yang hampir bersamaan, di dalam aliran Taoisme, mereka juga mengadakan satu acara yang sering disebut sebagai Chongyanjie. Chongyanjie ini adalah upacara yang diadakan oleh orang-orang yang menganut kepercayaan Taoisme. Nah, inilah sebenarnya yang disebut sembahyang rebutan, sembahyang hantu, ghost festival, festival hantu dan lain sebagainya. Tetapi ini jauh berbeda dengan pengertian Ulambana. Nah, sebelum kita masuk pada penelitian mengenai arti dari Ulambana ini, mungkin perlu kita lihat apa dasar dalam ajaran Buddha pelaksanaan dari upacara Ulambana ini. Karena ini merupakan upacara ritual di dalam agama Buddha, terutama yang tradisi Mahayana. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari ajaran Buddha, ada beberapa ajaran Buddha yang mendasari, yang melandasi pelaksanaan upacara Ulambana ini. Yang pertama adalah karma dan punarbawa. Karma dan punarbawa atau kama dan punarbawa. Jadi ada bahasa Pali, ada bahasa Sanskerta. Karma mungkin kita sudah kenal, karma artinya hukum perbuatan. Singkatnya dikatakan sesuai dengan benih yang kita tanam, begitulah buah atau hasil yang akan kita petik. Nah, inilah sebenarnya sederhananya hukum karma. Jadi artinya, ketika kita berbuat tidak baik, nanti hasilnya tidak baik. Ketika kita berbuat baik, nanti hasilnya baik. Dan kemudian, di dalam ajaran Buddha, hidup ini tidak hanya sekali. Akan ada kehidupan-kehidupan sebelumnya, dan sesudahnya juga sudah ada kehidupan. Nah, inilah yang kita kenal dengan punarbawa.
dalam bahasa Sanskerta atau Punabbawa dalam bahasa Pali. Artinya apa? Artinya kelahiran yang berulang. Ya, orang sering mengartikan kalau dalam bahasa Inggris reincarnation, ya, reinkarnasi. Tetapi mungkin di dalam agama Buddha sendiri kita lebih memilih kata-kata rebirth, lahir lagi, ya, kembali lahir. Ya, nanti akan dijelaskan ada bedanya pengertian kalau kita menyebut reinkarnasi dengan rebirth. Rebirth ini lahir lagi. Ya, itu dasar yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ajaran Buddha tentang bakti kepada orang tua. Ada satu sutta, ada satu khotbah Buddha yang dipakai sebagai landasan hidup bermasyarakat di dalam agama Buddha. Di dalam sutta ini dijelaskan hubungan timbal balik, kewajiban timbal balik. Misalnya, kewajiban majikan terhadap bawahan, kewajiban bawahan terhadap majikan, kewajiban istri terhadap suami, kewajiban suami terhadap istri. Ya, kemudian juga ada kewajiban orang tua terhadap anak dan kewajiban anak terhadap orang tua. Ya, nah kali ini yang berkaitan dengan Ulambana ini adalah kewajiban anak terhadap orang tua. Nah, salah satu kewajiban anak terhadap orang tua itu adalah dikatakan seorang anak harus ya selalu mengingat, mengenang, dan kemudian melakukan, ya, meneruskan apa-apa yang pernah dilakukan oleh orang tuanya. Nah, ini diartikan ya seorang anak itu harus selalu mengingat jasa kebaikan yang pernah diterimanya dari orang tuanya. Dan kemudian ketika orang tuanya telah tiada, dia harus melakukan kebiasaan-kebiasaan orang tuanya yang diteruskan, yaitu melakukan pelimpahan jasa. Pelimpahan jasa ini mungkin pengertian lebih umumnya dikatakan seorang anak itu wajib berdoa, mendoakan hal-hal yang baik bagi orang tuanya, ya, untuk mengenang orang tuanya, menghormati sebagai ungkapan rasa bakti terhadap orang tua. Tetapi di dalam ajaran Buddha, doa saja tidak cukup. Doa bagus, baik, boleh-boleh saja, tetapi tidak cukup. Setiap doa ini baru akan ada manfaatnya kalau diiringi dengan tindakan kita. Nah, inilah yang dikatakan sebagai pelimpahan jasa. Jadi kalau tadi, ya, dalam bahasa Sanskerta dibilang Ulambana, ada satu bentuk upacara lagi, yaitu Patidana. Patidana ini sebenarnya dengan Ulambana sama. Hanya saja Ulambana ini selalu dilakukan pada bulan ke-7, sehingga sedangkan Patidana, pelimpahan atau penyaluran jasa ini boleh dilakukan kapan saja untuk mengenang, menghormati, mendoakan, ya, menolong orang-orang tua kita yang telah tiada. Jadi artinya Patidana ini, keluarga yang masih hidup ya melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik ini macam-macam. Bisa memberi sumbangan kepada para anggota sangga, kepada para biku, bikuni, menyumbang ke tempat ibadah, wihara, cetia, dan lain sebagainya. Menyumbang ke panti jompo, fakir miskin, yatim piatu, dan lain sebagainya. Nah, perbuatan baik ini dilakukan oleh keluarga yang masih hidup, apakah anak, cucu, suami, istri, keponakan, dan lain sebagainya. Ini dilakukan mengatasnamakan mereka yang telah tiada. Siapa yang kita kenang, siapa yang ingin kita doakan, kita atasnamakan dia. Misal atas nama orang tua kita yang sudah meninggal, kita memberikan bantuan, tetapi memakai ini saya beri sumbangan atas namanya, bukan atas nama kita sendiri, tapi atas nama orang tua kita yang sudah meninggal, orang tua leluhur kita yang sudah meninggal. Inilah yang disebut Patidana. Ketika doa yang kita lakukan, ya, ritual yang kita lakukan diiringi dengan perbuatan nyata kita, Patidana ini, ya, pelimpahan jasa ini baru ada manfaatnya. Nah, kemudian itu dasarnya yang kedua. Jadi selain karma punarbawa, ada kewajiban anak terhadap orang tua.
sebagaimana yang tercantum di dalam Sigalowada Sutta. Nah, kemudian yang lainnya, ajaran Buddha itu berdasarkan dari cinta kasih, welas asih dan kasih sayang. Ya, cinta kasih dan kasih sayang kita pada semua makhluk. Ya, walaupun mungkin tidak keluarga kita. Ya, kita tahu bahwa makhluk ini ada yang sesuai dengan hukum karma tadi, ada yang terlahir di alam yang baik, di alam sorga namanya. Ya, orang sering mengatakan alam agama Buddha tidak ada sorga, padahal kata-kata sorga itu sendiri itu berasal dari bahasa Buddha, yaitu swarga, artinya alam bahagia. Orang yang melakukan perbuatan baik, menjalankan sila, sering berdana lahir di alam sorga, alamnya para dewa. Tetapi yang jahat, ya, sering mengumbar keserakahan, kebencian, kebodohan, terlahir di alam rendah. Ya, alam rendah ini ada alam niraya, yang kita kenal sebagai alam neraka umum, kemudian alam peta, alam hantu. Ya, makanya saya tidak setuju kalau dikatakan sembahyang ulambana ini sembahyang setan. Di dalam agama Buddha tidak ada setan, yang ada hantu. Ya, orang Inggris saja mengerti, orang Inggris sebut ghost. Ghost itu hantu. Tetapi orang kita sering sebut setan. Kalau kita menggunakan kata-kata setan, ini menimbulkan hal yang aneh bagi teman-teman kita yang beragama lain. Ya, misalnya orang Islam, orang Kristen kaget, kok setan disembayangi? Ya, setan itu kan musuhnya Tuhan yang menggoda manusia selalu. Nah, dianggap aneh, loh, orang musuhi setan, kok malah orang Buddha memuja setan, menyembayangi setan. Sebenarnya itu terjemahan yang keliru. Jadi mudah-mudahan tidak digunakan lagi. Sembahyang apa? Sembahyang setan. Menyembayangi hantu. Menyembayang ini bukan artinya kita menghormati hantu-hantu itu, tetapi kita berdoa, melimpahkan jasa kepada mereka. Nah, inilah yang kasih sayang tadi. Jadi ada makhluk-makhluk lain yang tidak ada hubungan keluarga dengan kita. Ya, mereka terlahir karena akibat karma buruknya, terlahir di alam rendah, terutama di alam peta, terutama lagi di dalam Paradatu Pajiwika Peta, alam hantu kelaparan. Bukan setan kelaparan, ya, hantu. Ya, di dalam agama Buddha tidak ada setan. Ya, kata-kata setan berasal dari bahasa Arab syaiton. Coba tanya sama teman-teman Islam, apa pengertian syaiton itu? Ya, mengerikan, itu musuhnya Tuhan. Ya, selalu menggoda manusia. Loh, kok orang Buddha malah menyembayangi setan? Nah, jadi aneh. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa diterima. Kita gunakan saja, kalau mau gunakan juga, yang mendoakan hantu-hantu kelaparan. Betul, itu Paradatu Pajiwika Peta itu alam hantu kelaparan. Ya, jadi selain keluarga kita, leluhur kita, orang tua kita, kita juga menyembayangi, mendoakan, ya, lebih tepat mendoakan mereka-mereka yang tidak ada hubungan dengan kita, tetapi terlahir di alam rendah, ya, yang disebut sebagai salah satu diantaranya adalah alam peta. Nah, ini sebenarnya dasar dari penyelenggaraan upacara ulambana ini. Jadi tidak salah dikatakan bahwa ulambana ini adalah bulan bakti. Jadi keluarga yang masih hidup, ya, sebagai ungkapan cinta kasih, welas asih, kasih sayang, dan baktinya serta balas budinya kepada mereka-mereka yang berjasa, orang tua, sanak keluarga, sanak famili, leluhur yang telah mendahului kita. Nah, mereka mengadakan upacara ulambana ini. Berdoa, membacakan mantra, sutra, parita, diiringi dengan melakukan perbuatan pelimpahan jasa tadi, melakukan perbuatan baik, ya, untuk mengatasnamakan mereka yang telah tiada. Nah, misalnya kalau ulambana ini ada yang nyumbang beras, ada yang nyumbang minyak, gula, dan lain sebagainya untuk upacara sembahyang. Nah, semua ini mereka lakukan, memang mereka yang berikan, tetapi ini diatasnamakan leluhur, orang tua, sanak famili, keluarga yang sudah meninggal. Setelah kita menganalisa, ya, arti dan makna dari upacara ulambana ini, sekarang apa maksud dan tujuannya upacara ini? Ya, tadi sudah dijelaskan
Maksud dan tujuannya adalah apabila seandainya keluarga kita, orang tua, sanak famili, leluhur kita itu terlahir di alam yang tidak baik, di alam rendah. Semoga dengan doa kita yang tulus dan perbuatan baik pelimpahan jasa yang kita lakukan, mereka ini dapat tertolong untuk dapat terlahir kembali di alam yang lebih baik, alam yang lebih berbahagia. Nah, sebenarnya maksud dan tujuannya ini, jadi murni, ya, kita berdoa bagi orang-orang yang berjasa pada kita seandainya, ya kita kan tidak tahu, kecuali orang punya kekuatan batin, dia bisa lihat di mana lahirnya. Kalau kita tidak tahu, ya kita doakan saja. Semakin sering kita doakan, semakin baik. Ya, kalau ulam bana ini khusus pada bulan ke-7, tetapi patidana itu sering dilakukan orang kapan saja. Ya misalnya hari cokinya, peringatan hari kematiannya. Ya orang Tionghoa itu hari kematiannya, pada waktu mau Imlek juga dilakukan pelimpahan jasa patidana ini. Pada waktu Cengbeng dan kapan saja. Begitu kita melakukan satu perbuatan baik, mengatasnamakan orang yang kita cintai, yang telah meninggal. Nah, kita limpahkan, kita doakan. Semoga mereka kalau seandainya berada di alam yang tidak baik, semoga dengan kekuatan doa kita dan pelimpahan jasa yang kita lakukan, semoga mereka dapat terseberangkan ke alam yang lebih baik, alam yang lebih berbahagia.